Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Qasasun Nabiyyin, Al-Juz'us Salis, juzuk yang ketiga. Cerita untuk anak-anak. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pelajaran ke-11, ila qasri fir'auna, ke istana Fir'aun, menuju ke istana Fir'aun. Walamma atammat ummu Musa, manakala telah menyempurnakan oleh ibu Nabi Musa, radha'atahu, akan menyusuinya Nabi Musa. Raddathu, niscaya mengembalikan ianya ibu akannya Nabi Musa, ilal kasri, ke istana Fir'aun. Wa nasya'a Musa, dan tumbuhlah oleh Nabi Musa fi kasri Malik, di istana raja, kama yansya'u abna'ul muluk, sebagaimana tumbuhlah oleh anak-anak raja. Ini Nabi Musa merasakan kehidupan anak raja di istana ya. Wahakadha, dan demikianlah, zalat min qalbi Musa, hilang dari hati Nabi Musa, mahabatul muluk, oleh kehebatan para raja, wal aghniya, dan orang kaya. Artinya begini, kalau kita jarang bergaul dengan raja, dengan orang kaya, kan kayak segan banget kan. Tapi kalau udah biasa hidup bersama raja, hidup bersama orang-orang kaya, kehebatan, keseganan terhadap orang kaya, para raja itu biasa. Inilah antara lain hikmah ya, hikmah Allah. Nabi Musa dididik dalam istana Fir'aun agar di kemudian hari Nabi Musa berani berdakwah kan. Demikianlah zalat, hilang dari hati Nabi Musa, mahabatu, oleh kehebatan para raja dan orang kaya. Wara'a Musa bi'ainaihi, dan melihat oleh Nabi Musa bi'ainaihi, dengan dua matanya, kaifa yan'amu Fir'aun, bagaimana bernikmat-nikmatlah oleh Fir'aun wa ahluh, dan keluarganya. Nabi Musa bisa melihat dalam istana bagaimana Fir'aun, pengikut-pengikutnya hidup mewah. Wa kaifa yashqa banu Israila, dan bagaimana celakalah, celaka di sini maknanya sengsara, dan bagaimana celakalah oleh Banu Israel, liyan'ama Fir'aun, agar bernikmat-nikmatlah oleh Fir'aun, wa ahluh, dan keluarganya Fir'aun. Nabi Musa bisa melihat bagaimana Bani Israel sengsara, di mana dengan kesengsaraan Bani Israel, Fir'aun dapat kenikmatannya. Artinya Fir'aun kan memperbudak Bani Israel, memperkerjakan paksa, sehingga kenikmatan yang mereka dapatkan dari keringatnya Bani Israel. Wa kaifa yaju'u Banu Israel, melihat oleh Nabi Musa bagaimana laparlah oleh Bani Israel, litashba'a dawabu Fir'aun, agar kenyanglah oleh binatang-binatang Fir'aun. Artinya itulah dia ya. Masyarakat kelaparan demi untuk mengenyangkan binatang-binatang peliharaan Fir'aun. Sama aja sekarang. Sekarang juga begitu kan. Banyak penguasa-penguasa yang memiliki hewan peliharaan, punya anjing, punya apapun, yang hidupnya kadang lebih mewah dari kehidupan rakyat. Kehidupan anjing penguasa itu lebih mewah daripada kehidupan rakyat. Rakyat kurang makan, anjing penguasa makan daging. Kan gitu gambarannya. Sepanjang masa begitu. Jadi Fir'aun itu berulang. Wa kaifa yu'amiluna Bani Israel, bagaimana memperlakukan oleh mereka Fir'aun Bani Israel, akan Bani Israel, muamalatal hamir, akan sebagai memperlakukan keledai, wad dawabi, dan memperlakukan binatang-binatang. Binatang peliharaan mereka utamakan, adapun orang-orang atau masyarakat mereka yang dari Bani Israel mereka perbudak, mereka anggap sebagai keledai dan binatang. Wa kaifa yastakhdimunahum, bagaimana mereka memperbudak, yastakhdimun, menjadikan pelayan, bagaimana memperbudak oleh mereka Fir'aun hum, akan mereka Bani Israel, wa yasumunahum su'al azab, dan memberi siksaan oleh mereka akan mereka Bani Israel, su'al azab, akan seburuk-buruk azab. Mereka disiksa persis kayak kerja zaman Belanda, kerja paksa, tenaga dikuras, makanan nggak dapat, cuma makanan ala kadarnya untuk hidup.
Wa kana Musa yara zalika sabaha masa'a, dan adalah Nabi Musa itu melihat ianya Nabi Musa akan demikian sabaha pada pagi hari, masa'a pada sore hari, wa yaskutu dan diam oleh Nabi Musa. Nabi Musa ketika itu diam, belum bisa melakukan apa-apa. Walakin kana Musa, tetapi adalah Nabi Musa itu yaghidu, membenci ianya Nabi Musa akan demikian. Walakin kana, tetapi adalah Musa itu yaghiduhu, membuat marah akannya Nabi Musa, zalik oleh demikian. Zalika fa'il. Tetapi Nabi Musa, walaupun Nabi Musa diam, tetapi adalah Nabi Musa itu yaghidhu, membuat marah akannya Nabi Musa, zalik oleh demikian. Pemandangan yang seperti itu membuat Nabi Musa geram, marah. Wa kaifa la yaghidhuhu, bagaimana tidak membuat marah akannya Nabi Musa, ihanatu qaumihi, oleh penghinaan bagi kaumnya Nabi Musa, wa usratihi, dan bagi keluarganya Nabi Musa. Bagaimana beliau tidak marah melihat kaumnya dihina, keluarganya direndahkan. Wahum abna'ul anbiya, padahal bermula mereka kaum Nabi Musa itu abna'ul anbiya, anak-anaknya para nabi. Wahum abna'ul kiram, padahal mereka itu anak-anak orang mulia. Anak orang mulia direndahkan, diperbudak. Nabi Musa marah. Wa ma zambu bani Israel illa annahum laisu akbatan, dan tidaklah kesalahan Bani Israel, tidaklah dosa Bani Israel itu illa kecuali annahum, illa ini mudah-mudahan illa annahum ya, illa annahum ini dempet. Tidaklah dosa Bani Israel kecuali bahwasanya mereka itu bukanlah mereka itu akbat, suku Qubti. Yang menyebabkan Bani Israel direndahkan, dihina oleh Fir'aun bukan karena kesalahannya. Kesalahannya hanya satu, karena mereka tidak lahir sebagai suku Qubti. Mereka lahir sebagai Bani Israel, itu kesalahannya. Kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan, itu kan bukan kesalahan. Ya? Jadi seseorang itu tidak bisa memilih sukunya. Kalau orang disiksa karena sukunya itu sungguh tidak adil. Ala illa ini masih illa annahum. Ini salah tulis mudah-mudahan. Illa annahum min Kan'an. Kecuali bahwa sungguhnya mereka Bani Israel itu dari Kan'an. Yang menyebabkan mereka disiksa sama Fir'aun karena mereka berasal dari Kan'an, bukan karena kesalahannya. Hadza laisa bidzambin, ini bukanlah dosa. Bermula ini tidak ianya ini itu dosa, ini bukan dosa. Hadza laisa bidzambin, ini bukan dosa. Tidak pantas seseorang itu dihina karena sukunya. Ya. Ini 12 ad-darbatul qadiyah. Pelajaran yang kedua itu darbatul qadiyah, itu pukulan yang mematikan. Qadiyah ini yang menyelesaikan. Darbatul qadiyah, pukulan yang mematikan. Walamma kana Musa syabban, manakala adalah Nabi Musa itu seorang pemuda yang kuat. Atahullah, saya memberikan kepadanya Nabi Musa oleh Allah Ta'ala hukman, akan hikmah, wa ilman, dan akan ilmu. Nah, ketika Nabi Musa muda, Allah sudah memberikan kepada Nabi Musa hikmah dan ilmu. Wa kana Musa yubghidul zalimin, dan adalah Nabi Musa itu membenci ia, memarahi ia akan orang-orang yang zalim, wa yakrahuhum, dan membenci ia Nabi Musa akan mereka orang yang zalim. Adalah Nabi Musa itu yubghidu, marah ia akan orang yang zalim, membenci ia akan mereka. Nabi Musa benci kezaliman dan orang-orangnya. Wa yuhibbud du'afa wal madlumin, mencintai ia Nabi Musa akan orang-orang yang lemah, wal madlumin, dan orang-orang yang terzalimi, yang dizalimi. Wa yansuruhum, dan menolong ianya Nabi Musa akan mereka. Nabi Musa berusaha untuk menolong orang yang dizalimi, orang-orang yang lemah. Kadzalika kullu nabiyyin, demikian pula itu setiap nabi. Setiap nabi ya seperti itu. Membenci kezaliman, mencintai orang-orang yang lemah dan dizalimi. Wa dakhala Musa madinata Fir'auna marratan, dan masuklah oleh Nabi Musa alaihissalam madinata Fir'aun, ke kota Fir'aun, marratan, pada suatu kali. Nabi Musa jalan-jalan di kota. Wan nasu fi lahwin wa syughulin, dan bermula manusia itu dalam kelalaian dan kesibukan, sementara orang penduduk kota sedang sibuk lalai bermain. Wa wajada fiha, dan mendapati oleh Nabi Musa fiha, dalamnya kota, rajulaini yaqtatilan, akan dua orang laki-laki yang sedang berkelahi keduanya. Yaqtatilan, membunuh keduanya. Saling membunuh maknanya di sini saling berkelahi. Wajada, mendapati oleh Nabi Musa fiha, dalamnya kota, rajulaini, akan dua laki-laki, yaqtatilan, yang saling berkelahi keduanya. Hadza min bani Israila wa hadza minal aqba,
Bermula ini itu dari Bani Israel, dari kaum Nabi Musa. Wa hadza minal aqba, dan bermula ini itu dari suku Kibuti, pengikut Fir'aun. Dua orang sedang berkelahi, yang satu Bani Israel, satu Kibuti. Siapa Kibuti itu? A'da'i Bani Israel, musuhnya Bani Israel. Fasarakhal Israiliyu, maka berteriaklah oleh Israiliyu, oleh orang Israel tadi. Wanada Musa, memanggil ianya Israel akan Musa, linasrihi, untuk menolongnya Israel. Nih, orang Israel itu minta tolong kepada Nabi Musa. Wasyakal kibutiyah, dan mengadukan ia akan si Kubuti ini. Dia mengadukan si Kubuti, katanya dia musuhnya, dia mau membunuhnya. Wa ghadiba Musa, dan marahlah oleh Nabi Musa ketika itu. Nabi Musa marah. Fa darabal kibutiyah, maka memukul Nabi Musa akan si Kibuti. Fakanatil qadiyah, maka ada ianya pukulan, kita kembali ke maklum, maka ada ianya pukulan itu al-qadiyata, itu yang menyelesaikan, mematikan. Sekali Nabi Musa menampar itu Kibuti, Kibuti pun mati. Padahal Nabi nggak sengaja membunuh kan, cuma untuk memukul, melerai lah. Pamatal Kibutiyu, dan matilah oleh orang Kibuti tadi. Wa nadima Musa jiddan, dan menyesali oleh Nabi Musa jiddan, akan penyesalan yang sangat. Wa arafa anna hadza min amali syaitan, dan tahu ianya Nabi Musa bahwa sungguh ini membunuh itu min amali syaitan, dari pekerjaan setan. Nabi Musa sadar kalau membunuh itu tidak boleh ini. Fataba Musa ilallah, maka bertaubatlah oleh Nabi Musa alaihissalam ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Wa anaba, dan kembali ia Nabi Musa kembali kepada Allah. Wa kadzalika kullu nabiyyin, demikian pula itu setiap nabi. Setiap nabi kalau terjebak misalkan dalam kesalahan, segera bertaubat. Qala, berkata ianya Nabi Musa, hadza min amali syaitan, sesungguhnya ini memukul orang tadi sampai mati, itu min amali syaitan, itu bagian dari amal setan, pekerjaan setan. Innahu aduwwum mubin, sungguhnya setan itu musuh yang nyata. Aduwwum mudillum mubin, sungguhnya setan itu musuh, mudillun, musuh yang menyesatkan, mubinun, lagi musuh yang menyatakan permusuhannya. Artinya memang setan sudah memproklamirkan dari zaman dulu dia memusuhi manusia yang soleh. Wa taballahu ala Musa, dan menerima taubat oleh Allah kepada Nabi Musa. Lianna Musa lam yaksi. Kenapa Allah menerima taubat Nabi Musa? Lianna Musa, karena Nabi Musa alaihissalam itu lam yaksi, tidak bermaksud ia ayaktulal qibtiyah, bahwa membunuh Nabi Musa akan Qibti. Nabi Musa sebenarnya nggak maksud membunuh mati kan, mukul doang. Bal darabahu, tetapi memukul Nabi Musa akan Qibti. Walakinnaha, tetapinya pukulan itu kanat, ada ianya pukulan itu al-qadiyata, itu yang mematikan. Ini juga kata para ulama menunjukkan Nabi Musa itu sangat kuat sekali kan. Seperti kisah beliau mengangkat tutup sumur itu yang nggak mampu diangkat oleh 7 orang laki-laki kan. Wa hamidallah, dan memuji akan Allah oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa qala, dan berkata Nabi Musa, innallaha qad an'ama alayya wa ghafarali, sungguhnya Allah itu sungguh telah memberi nikmat ianya Allah kepadaku. Wa ghafarali, mengampuni ianya Allah bagiku. Falan akuna zahiran lil mujrimin, maka tidak akan pernah adalah aku itu yang membela bagi orang pendosa. Di kemudian hari aku tidak akan membela pelaku kesalahan. Wa asbaha fil madinati khaifan, jadi ianya Nabi Musa. Wa asbaha, jadi ianya Nabi Musa fil Madinah, di dalam kota itu, khaifan, itu yang ketakutan, merasa bersalah karena telah membunuh pengikut Fir'aun. Beliau akan dikejar oleh Fir'aun, pasti begitu kan. Ya tarakabu, dalam keadaan mengintip-ngintip ianya Nabi Musa. Wa yahzaru, dalam keadaan waspada ianya Nabi Musa. Mata taji'uhu syurtatu Fir'aun, kapan akan datang kepada Nabi Musa oleh syurtah, oleh tentara Fir'aun. Kapan kira-kira tentara Fir'aun akan datang untuk menangkap beliau. Walahum uyunul ghurab, bagi mereka syurtah itu ada uyunul ghurab, ada mata gagak. Ini gagak kan termasuk hewan yang paling tajam pandangannya kan. Makanya jadi perumpamaan. Walahum uyunul ghurab, bagi mereka syurtah itu ada mata-mata elang atau mata gagak. Wasyammatun namli, dan penciuman semut. Semut kan penciumannya sangat tajam. Artinya pasukan Fir'aun itu sangat tajam, bisa mencari orang di mana saja. Jarang musuh Fir'aun yang lolos. Wa asbaha khaifan, jadi ianya Nabi Musa itu yang ketakutan. Ya tarakabu, menanti-nanti ianya Nabi Musa, mengintip-ngintip, menanti-nanti ia. Mata taji'uhu, kapan datang akannya Nabi Musa asyurtah, oleh tentara Fir'aun. Wa ya'khudunahu ilal jabbar, dan menangkap oleh mereka tentara akannya Nabi Musa ilal jabbar, dibawa kepada raja jahat. Nabi Musa sudah menduga, nih kapan saya ditangkap, dilaporkan ke Jabbar, ke Fir'aun. Jabbar sini Fir'aun.
Wa ra'a syurtatu qatilan qibtiyan, dan melihat oleh tentara Firaun qatilan akan seorang yang terbunuh, qibtiyan yang bangsa Qibti, min khadami Firaun, dari pelayan Firaun. Ini ketahuan juga nih. Melihat oleh syurtah akan seorang yang terbunuh yang bangsa Qibti dari pelayan-pelayan Firaun. Ini ada seorang pelayan Firaun mati ternyata. Fafattashu anil qatil, maka memeriksa oleh mereka tentang si pembunuh. Siapa kira-kira yang membunuhnya? Walakinnahum lam yahtadu ilaih, tetapi mereka itu lam yahtadu, tidak terpetunjuk mereka kepadanya si katil. Tetapi mereka syurtah itu lam yahtadu, tidak terpetunjuk mereka, artinya tidak tahu mereka ilaihi, kepadanya si katil. Siapa kira-kira yang membunuh? Mereka nggak tahu. Wa may yadulluhum alal qatil, dan siapa itu yang bisa menunjukkan ia akan mereka kepada pembunuh? Nggak ada juga orang yang menunjukkan siapa yang telah membunuh orang Qibti tadi. Wala ya'lamuhu illa Musa wal Israiliyu, dan tidak mengetahui akannya si pembunuh kecuali oleh Nabi Musa dan oleh Israel itu yang minta tolong kepada Nabi Musa. Wa asbahal qatilu hadisal balad, dan jadilah si orang terbunuh tadi, dan jadilah orang yang terbunuh tadi itu hadisal balad, menjadi hadisal balad, menjadi bahan pembicaraan di dalam negeri. Hadis barang pembicaraan. Wa syughlal Madinah, jadilah si pembunuh itu hadisa, barang obrolan di dalam negeri. Wa syughlal Madinah, itu menjadi kesibukan kota. Heboh, syughlah heboh. Heboh di kota tentang ada orang yang terbunuh. Kullun yatahaddatsu anhu, bermula setiap orang itu berbicara ya anhu, tentangnya si katil. Kok bisa ada orang terbunuh, siapa kira-kira yang membunuhnya kan? Wala ya'lamu qatilahu, dan tidak mengetahui ianya setiap orang qatilahu, akan pembunuhnya si katil. Enggak ada yang tahu siapa yang membunuh dia. Wa ghadiba Fir'aunu, dan marahlah oleh Fir'aun. Wa qala li syurtah, berkata ianya Fir'aun li syurtah, bagi tentaranya, pengawalnya, la budda an tufattishu anil qatil. Tidak boleh tidak bahwa engkau memeriksa, engkau mencari anil qatil, tentang si pembunuh. Harus cari siapa pembunuhnya. Nah, itu kan. Nah, 13. Judulnya Yadharus sirru, tampaklah oleh rahasia. Kita lihat apa rahasia yang dimaksud. Tampaklah oleh rahasia. Wa fil yaumis tsani, dan pada hari yang kedua sesudah terbunuhnya seseorang tadi, dan pada hari yang kedua ya Musa zalikal Israiliyah, melihat oleh Nabi Musa akan demikian Israel, fi qitalin, dalam permusuhan, wa qisamen, dalam percekcokan, ma'a qibtiyin akhara, bersama orang Qibti yang lain. Ternyata Israel yang satu ini memang jahat juga nih. Walaupun bangsa Israel dia jahat, suka berkelahi. Dan pada hari yang kedua melihat oleh Nabi Musa zalikal Israiliyah, akan itu Israel yang kemarin minta tolong sama Nabi Musa. Fi qitalin, dalam satu pertempuran, perkelahian, wa khisamen, percekcokan, ma'a qibtiyin akhara, bersama Qibti yang lain. Ketemu lagi orang yang minta tolong kemarin, dia berkelahi lagi. Wa mastahyal Israiliyu, dan tidak malu oleh Israel itu, masih tidak malu. Balasarokha, bahkan berteriak ia, wanada, memanggil ia Musa akan Nabi Musa, linusratihi, untuk menolongnya Israel. Masih dia minta tolong kepada Nabi Musa. Qala Musa, berkata oleh Nabi Musa, innaka rajulun waqih, sungguhnya engkau itu seorang laki-laki yang waqih. Waqih apa bahasa kita? Waqih jelek, kurang adab, nakal. Innaka, sungguhnya engkau itu rajulun waqih, seorang laki-laki yang jahat. Ala tazalu, apakah tidak engkau senantiasa, ala tazalu, ketahuilah, tazalu fi qitalin. Ala tazalu, tidak hilang-hilang engkau. Mana ala tazalu, engkau tidak hilang-hilang. Senantiasa engkau fi qitalin, dalam perselisihan, wajidalin, dalam perdebatan, ma'annas, bersama manusia. Wala tazalu, senantiasa engkau itu tasruku, engkau berteriak, wa tunadini, dan engkau memanggil aku. Ini engkau jahat nih, selalu berkelahi, selalu bermusuhan, selalu minta tolong kepada aku. Ala azalu ansuruka wa ala azalu, alla azalu, bahwa tidak akan senantiasa, tidak akan, ini kita maknanya tidak akan. Ala, tidak akan. Alla azalu. Bagaimana cara memaknai?
ketahuilah, ala aja huruf iftitah, ketahuilah, a'azalu ansuruka, senantiasa aku atau begini, Allah, nggak boleh ya, azala mestinya, Allah kalau huruf nasab. Apakah tidak? Apakah tidak? Apakah tidak? Azalu. Senantiasa aku itu ansuruka, aku menolongmu, wa usaiduka, dan aku bantumu. Rada aneh. Ala, apakah tidak? Azalu, senantiasa aku itu aku tolong akan engkau dan aku bantu akan engkau. Bukankah sebelum-sebelumnya aku selalu menolongmu, masih minta tolong terus padahal engkau jahat? Innaka lagawiyyun mubin, sungguhnya engkau itu tersesat. Lagawiyyun. Lagawiyun, gawayah, sesat ya. Sehingga engkau itu sungguh orang yang tersesat, mubinun, lagi yang nyata kesesatannya. Mudah-mudahan begitu. Kalian sesat nih, nggak pantas ditolong terus. Walakin arada Musa ayyu'addibal qibtiyya. Tetapi bermaksud oleh Nabi Musa ayyu'addiba, bahwa mendidik ianya Nabi Musa akan orang Kibuti, kalilan sedikit. Tetapi bermaksud oleh Nabi Musa bahwa memberi adab Nabi Musa akan suku Kibuti sedikit. Fataqaddama ilaihima, dan datang ianya Nabi Musa kepada keduanya. Rada aneh ini. Jadi beliau di hari keduanya melihat temannya tadi berkelahi lagi, minta tolong lagi. Kemudian berkata Nabi Musa, coba saya ulang. Berkata oleh Nabi Musa, innaka, sungguhnya engkau itu rajulun waqih, seorang laki-laki yang nakal. Ala tazalu, tidakkah engkau senantiasa dalam berkelahi, berdebat bersama manusia? Wala tazalu, senantiasa engkau teriak dan engkau memanggil akan aku. Ala, apakah tidak? Azalu, aku selalu kutolong akan engkau, aku bantu akan engkau. Aku selalu membantumu. Tapi engkau innaka lagawiyyun mubin, sungguhnya engkau itu sungguh sesat, aniaya, mubin, yang nyata keaniayaannya. Ya, tapi Nabi Musa tetap masih menolong juga kan? Karena ini kan Israel kaum beliau, kita lihat. Tetapi arada Musa, berkehendak oleh Nabi Musa ayyu'addiba, bahwa mendidik, memberi adab ya Nabi Musa akan orang Kibuti tadi sedikit. Fataqaddama, maju ya Nabi Musa kepada keduanya. Nabi maju kepada keduanya si Israel dan si Kibuti tadi ya. Nah, disinilah bocor rahasia. Sehingga Kibuti ini jadi tahu bahwa yang membunuh teman dia kemarin itu Nabi Musa nih. Wara'al Israiliyu ghadaba Musa, dan melihat oleh Israel tadi akan kemarahan Nabi Musa, wa sami'a malamahu, dan mendengar ianya Israel akan celaannya Nabi Musa. Nabi Musa mencela si Israel. Wa khafa ayadribahu, dan takut ianya Israel bahwa memukul akannya Israel oleh Musa. Dia takut dipukul oleh Musa. Fatakunul qadiyata, maka ada ianya pukulan itu yang mematikan, takut. Kama darabal qibtiyya, sebagaimana telah memukul ianya Nabi Musa kemarin akan si Kibuti. Faqanatil qadiyata, maka ada ianya pukulan itu mematikan juga. Ya, faqala, maka berkata ianya Kibuti tadi, ya Musa, wahai Musa, aturidu an taqtulani, apakah engkau bermaksud akan bahwa engkau bunuh akan aku? Kama qatalta nafsan bil amsi, sebagaimana engkau telah membunuh akan seorang jiwa kemarin. In turiduna illa an takuna jabbaran, tidaklah engkau menginginkan kecuali bahwa adalah engkau itu seorang penjahat di bumi. Wa ma turiduna an takuna minal muslihin, dan tidaklah engkau kepengen bahwa adalah kamu hai Musa itu dari orang yang melakukan perbaikan. Ya, ketahuan berarti kan? Berarti sudah ada yang tahu bahwa yang membunuh Kibuti kemarin Nabi Musa. Hunalika arafal Kibutiyu, di sanalah mengetahui oleh orang Kibuti tadi, anna Musa, bahwa sungguh Nabi Musa, huwa, dianya Musa, itulah qatilu amsi, itulah pembunuh kemarin. Ternyata Kibuti kemarin mati dibunuh oleh Nabi Musa. Wa zahabal Kibutiyu, dan pergilah oleh Kibuti tadi. Wa akhbara syurtata, dan memberitahukan dianya Kibuti kepada syurtah, kepada tentara. Bi anna Musa, dengan bahwa sungguh Musa, dianya Musa itulah pembunuh. Nah, inilah judul tadi, bocor rahasia. Wa wasalal khabaru ila fir'auna, dan sampailah oleh berita tersebut kepada Fir'aun. Faqadiba, maka marah ianya Fir'aun. Wa qala, dan berkata ianya Fir'aun, adzalikal fata, apakah demikian pemuda? Adzalikal fata, apakah demikian pemuda? Apakah bermula demikian pemuda? Pemuda yang dikatakan dia sebagai pembunuh. Apakah bermula demikian pemuda itu Rabibul Qasri,
itu anak istana, wa radhi'ul mulki itu yang disusui oleh kerajaan. Fir'aun menyatakan, sampai berita kepada Fir'aun bahwa yang membunuh Kibuti itu Musa. Cuma Fir'aun belum tahu Musa yang mana kan? Waqala Fir'aun berkata, adzalikal fata, apakah pemuda itu Rabibul Kasri, anak istana, radhi'ul mulki yang disusui di kerajaan? Apakah yang dimaksud Musa ini? Ya, tentu jawabannya ya, itu Musa, anak angkat Fir'aun, itulah yang membunuh. Walakin Allah arada ayyan jua Musa. Tetapi Allah itu arada berkehendak, beriradah yanya Allah ayyan jua Musa, bahwa selamatlah oleh Nabi Musa min syarri Fir'auna, dari kejahatan Fir'aun, wa syurtatih, dan kejahatan tentaranya Fir'aun. Inna Musa lam yaksid, sesungguhnya Musa itu tidak bermaksud ia ayaktulal qibtiyah, bahwa membunuh ia akan orang Kubuti, bal darabahu darbatan, tetapi memukul ianya Nabi Musa akan Kibuti darbatan, akan satu pukulan, kanatil qadiyah, yang ada ianya pukulan itu al qadiyata, yang mematikan. Walakinna Fir'auna, tetapi Fir'aun itu wa syurtatahu, dan syurtahnya Fir'aun, tentaranya Fir'aun itu la yusallimuna dzalik, tidak menerima oleh mereka akan demikian. Mereka tidak menerima kalau Nabi Musa tidak sengaja membunuh. Tidak, mereka menuduh Nabi Musa memang sengaja membunuh. Wala yaqbaluna li Musa uzran, mereka tidak menerima bagi Nabi Musa akan alasan. Mereka enggak mendengarkan alasan apapun yang diceritakan oleh Nabi Musa. Wala yaqbalun, tidak menerima oleh mereka bagi Nabi Musa uzran, akan alasan apapun. Enggak ada alasan. Musa harus dihukum. Innallaha qad qaddara. Sesungguhnya Allah itu sungguh telah mentakdirkan ianya Allah ayadhaba mulku Fir'aun, akan bahwa hilanglah oleh kerajaan Fir'aun ala yadi Musa, di atas tangan Nabi Musa. Innallaha, sungguhnya Allah itu qad qaddara, sungguh telah mentakdirkan ianya Allah ayyakuna, bahwa adalah khalasu Bani Israel, adalah keselamatan Bani Israel itu ala yadi Musa, di atas tangan Nabi Musa. Innallaha qad qaddara, sungguhnya Allah itu sungguh telah mentakdirkan ianya Allah ayyukhrija Musa, bahwa mengeluarkan oleh Nabi Musa an-nasa, akan manusia, min ibadatil ibad, dari menyembah hamba, ila ibadatillah, kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yakunu dzalik, bagaimana adalah demikian apabila sampai kepadanya Nabi Musa yadu syurutah, oleh tangan-tangan tentara yang zalim. Allah menginginkan bahwa kerajaan Fir'aun akan hilang melalui tangan Nabi Musa. Jadi nggak mungkin itu terjadi kalau Nabi Musa ditangkap oleh Fir'aun kan? Nah, di sini beliau pengen menjelaskan itulah yang menyebabkan Nabi Musa dijaga oleh Allah. Memang nggak mungkin Fir'aun bisa menangkap Nabi Musa. Bagaimana adalah demikian? Bagaimana bisa kerajaan Fir'aun nanti hilang di tangan Nabi Musa? Idza wasalat, bila sampai kepada Nabi Musa oleh tangan tentara-tentara yang zalim. Nggak mungkin Nabi Musa bisa dibunuh. Nah. Wakana, dan adalah rijal Fir'aun, adalah laki-laki Fir'aun, adalah tokoh-tokoh Fir'aun. Wa wuzara'uhu, adalah menteri-menterinya Fir'aun, itu yatasyawarun, mereka bermusyawarah. Wa ya'zimun, dan mereka bertekad ala qatli Musa, kepada membunuh Nabi Musa. Semua tokoh-tokoh di sekitar Fir'aun musyawarah untuk menangkap Nabi Musa. Wa kana rajulun yasma'u kulla dzalik, dan adalah seorang laki-laki di istana itu yasma'u, mendengar ia kulla dzalik, akan semua itu. Dia mendengar bahwa raja dan pengawalnya sudah bermusyawarah untuk membunuh Nabi Musa. Adalah seorang laki-laki itu yasma'u, mendengar ia akan seluruh demikian. Wa ya'rifuhu, dan tahu ia akan demikian. Faja'a, maka datang ianya rajul ila Musa, kepada Nabi Musa. Wa akhbarahu, memberitahukan ianya rajul akannya Nabi Musa bil khawari, dengan berita bahwa mereka sudah bermusyawarah mau membunuh Nabi Musa. Qala, berkata ianya rajul tadi, laki-laki ini yang dalam Quran diceritakan laki-laki ini beriman, dia menyembunyikan keimanannya. Ukhruj inni laka minan nasihin, keluarlah kamu hai Musa dari kota ini. Inni laka, sungguhnya aku bagimu itu minan nasihin, sebahagian dari pemberi nasihat. Fa kharaja minha khaifan, maka keluar ianya Nabi Musa minha, darinya kota, khaifan, dalam keadaan takut. Yatarakabu, mengintip-ngintip ianya Nabi Musa. Qala, berkata ya Nabi Musa, Rabbi najini minal qaumil zalimin, wahai Tuhanku, najini, selamatkan olehmu akan aku, minal qaumil zalimin, dari kaum yang zalim. Nah, titik ya. Sampai di sini nanti Nabi Musa berlari menuju Madian. Di sana nanti ketemu dengan Nabi Harun kan. Nah, nanti menikah dengan putri Nabi Harun. Nabi Syuaib bukan Nabi Harun. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'af. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.